Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih mendukung channel ini sampai saat ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke kawan-kawan, karena saya tahu banyak investor yang invest di saham BBRI, maka hari ini saya akan mencoba membuat perhitungan analisa saya ya. Untuk saham BBRI ini, dia itu kalau turun itu sampai di batas mana sih nanti titik bottomnya gitu kan. Kita coba memperkirakan. Tapi sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Karena ini hanya sebagai bahan analisa kawan-kawan aja bersama. Saya juga masih belajar kok ya. Sekarang kita sama-sama coba analisa ya. Nah, saya nanti akan jelaskan eh, pisau analisa saya dari mana, gimana cara hitungnya, metodenya gimana ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu IHSG kita. Nah, ini saya rekam hari Sabtu ya kawan-kawan ya. Jadi bursa udah tutup. IHSG kita closing terakhir di 6.270, turun minus 3,31% ya. Ini penurunan yang sangat dalam ya. Kalau sekelas IHSG turun minus 3,31% itu cukup dalam ya, karena ini indeks gabungan dari seluruh saham yang ada di kita gitu kan. Nah, faktor-faktor yang membuat IHSG turun itu banyak ya kawan-kawan ya. Jadi kita nggak bisa simpulkan dari satu faktor saja. Ini adalah akibat dari kumpulan banyak faktor. Misalnya yang pertama, negara kita ini lagi kencang sentimen negatifnya dari berita korupsi Pertamina itu ya. Itu kan gila banget ya totalnya. Saya bahkan nggak sanggup bilang ya, bilangnya. Untuk bilang totalnya ya, kalian coba bilang saja ya, saya udah terlampau menghabiskan banyak energi untuk emosi terhadap kasus itu. Kemudian nilai dolar kita ya, nilai mata uang kita juga terus melemah ya. Dolar ke rupiah. Berapa sekarang dolar ke rupiah kita? Nah, 16.580 ya. Ini adalah level tertinggi baru pasca 98 ya kawan-kawan ya. Jadi cukup parah ya kawan-kawan ya. Dolar kita ke 16.500 ini cukup parah ya kawan-kawan ya. Nah itu dua faktornya kan. Kemudian faktor apa lagi? Coba kita analisa lagi ya. Faktor sentimen negatif, faktor nilai tukar rupiah kita menurun terhadap dolar gitu kan. Kemudian yang ketiga itu kinerja Big Bang kita ya. Kinerja Big Bang kita itu memang labanya turun ya. Nah, itu udah ini tadi dua ini faktor eksternal. Yang kedua ini faktor internal. Jadi berasal dari dalam perusahaan itu. Kalau ini kan dua ini kan faktor eksternal ya. Kembali lagi sama kebijakan-kebijakan Donald Trump ya terkait tarif perdagangan sama negara-negara di Asia ya. Jadi bursa Asia juga bukan hanya IHSG aja yang tumbang, tapi banyak juga dari negara-negara lain tumbang ya. Bisa kita coba di sini ya. Kita cek sektor global index. Nah, di sini Jepang turun minus 2,90% ya kawan-kawan. Ini cukup dalam juga. Hang Seng bahkan lebih parah dari kita ya, minus 3,28. Ya kan lebih parah dari kita berapa tadi? Nah, Hang Seng minus 0,328, Korea minus 0,339, Shanghai minus 1,98, Singapura minus 0,065 ya. Jadi Malaysia minus 0,75. Jadi di negara-negara Asia yang paling sedikit penurunannya itu Singapura ya. Nah, ini kenapa? Karena nilai mata uangnya kuat ya kawan-kawan ya. Singapura dolar itu cukup kuat dan ekonominya bagus ya kawan-kawan ya. Ekonomi Singapura tahulah semua ya. Dia salah satu negara terkaya juga sekarang. Nah, sekarang kita akan menganalisa saham kita BBRI. Nah, saya
Terus terang saya nggak ada pegang BBRI kawan-kawan ya, tapi saya melihat kayak gini, saya sebetulnya melihat ada potensi untuk masuk ya. Tapi saya akan coba hitung dulu gitu, sampai di mana sih titik penurunannya. Saya nggak coba untuk mengkalkulasi sampai titik bottomnya pas, enggak. Kita hanya memperkirakan aja, perkiraan kasar kita sampai di berapa dia kalau turun gitu ya. Nah, metode yang akan saya gunakan adalah pendekatan penurunan harga BBRI pada waktu COVID-19. Jadi, eh, saya akan menganalisa ini berdasarkan kejadian 5 tahun lalu yang paling dekat. Basisnya itu basis datanya itu. Penurunannya sampai di level berapa gitu kan. Nah, jadi kita sekarang kembali dulu cek ke BBRI level COVID sampai di level berapa ya. Kita ke sini aja nih, lebih enaknya. Kita ke Google aja. Nah, kita lihat saham BBRI. Nah, kita klik yang maksimal. Kemudian kita lihat nih ya, ini titik sebelum COVID tertinggi ya. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Ya, bentar. Nah, ini 4.624 di tanggal 24 Januari 2020. Nah, ini titik tertinggi BBRI sebelum COVID ya. Ini all time high-nya tahun 2020 ya, Januari 2020 ya. Nah, 4.624. 4.624 ya, kita catat dulu ya. Kita catat. Nah, titik tertinggi sebelum COVID. 4.624. Titik terendah setelah COVID. Nah, sekarang kita catat titik terendah setelah COVID. Dia di sini ya. Nah, ini ya 2185 ya di tanggal 15 Mei 2020. Bukan tadi mana tadi? Nah, ini 2185 ya. 15 Mei 2020. 2185. Nah, oke. Sekarang kita coba hitung titik tertinggi di 2020. Berapa ini titik all time high? Nah, ini titik all time high baru BBR itu di 6.400 ini sebetulnya ya. 8 Maret 2024 ya. Tertinggi 2024 6.400. Titik terendah di 2025 sebenarnya. Nah, ini ya 3.360. 3.360. Nah, sekarang kita mau yang hitung yang level COVID dulu ya. Jadi ini saya mau ngitungnya kita supaya gampang, ini kita bulatkan jadi 4.600 saja. 4.600 ini kita yang hitung level COVID dulu ya. 4.600. Atau nggak usah kita bulatkan, kita hitung rinci lah ya. 4.624 dikurang 2.185. 2.185. Nah, dia turun 2.439 ya, atau sekitar berapa nih kalau kita persenin? Nah, kalau kita bagi dua aja ini berapa nih? 2.312. Jadi 50% lebih penurunannya ya. 50% lebih ya. 50% lebih. 50%. Ya, sekitar turun 55% ya, dikurang 2.185. Nah, sekitar 54% lah, 54% ya penurunannya ya. Nah, jadi titik dari titik tertinggi sebelum COVID ke titik terendah setelah titik terendah saat terjadi COVID, BBRI turun sekitar 54% dari titik all time high-nya.
Nah, jadi basis tesis kita itu ini ya, dari titik tertinggi sebelum COVID ke titik terendah saat terjadi COVID, BBR turun sekitar 54% dari titik all time high-nya. Nah, jadi ini titik tertingginya kan 6.400 kan? 6.400. Kita kaliin 54%. Nah, jadi BBR itu akan turun sebesar segini kawan-kawan. Turun 3.456 dari titik tertingginya. Nah, jadi di harga berapa nanti dia? Ya tinggal kita kurangin aja sama ini. 6.400 dikurang 3.456. 3.456. Nah, jadi analisa saya BBR itu bisa maksimal turun sampai di 2.944. Nah, jadi kisarannya itu 2.944 ini, jadi range-nya itu harga range bottom BBRI saya analisa di 2.900 sampai 3.000. Nah, menurut saya di sekitaran segini ya kawan-kawan ya, titik range bottomnya 2.900 sampai 3.000. Nah, jadi untuk menyikapinya gimana sih tindakannya? Nah, tindakan yang betul itu sebetulnya kalau kalian yang baru mau masuk BBRI udah bisa mulai cicil sekarang ya. Kenapa? Karena kita sebetulnya nggak bisa beli di titik bottomnya pas banget, itu menentukan nggak bisa. Analisa tadi bisa aja meleset. Bisa aja hari Senin nanti buka bursa udah terbang atau bisa makin turun lebih dalam. Nah, bisa juga dia lebih dalam dari sini. Tapi strateginya itu mengakalinya gampang. Strateginya itu kita kalau belum masuk BBRI, baru pertama kali mau masuk BBRI, udah bisa mulai cicil dulu ya. Kalau masih punya uang cash, kalau nggak punya uang cash lagi ya udah nggak usah. Kita tinggal tonton aja. Nah, kita masuk pelan-pelan ya. Misalnya 25% dulu dari porsi sisa cash kita. Nanti masuk lagi 25% kalau turun lagi. Nah, kan kita kalau baru masuk ini ceritanya kan, masuk dulu 25%. Udah? Nah, tadi kan analisa bottom kita range-nya di 2.900 sampai 3.000 kan. Nah, nanti kalau dia turun lagi, lihat makin mendekati range itu enggak? Nanti kalau dia turun lagi, tambah lagi porsinya 25% dari sisa cash tadi kan. Nah, nanti kalau dia udah di 2.900, kalau dia turun sampai 2.900 ya, tapi dia turun lagi, nah di situ kita baru bisa beli tambah lagi gitu ya. Jadi average kita itu turun terus sebetulnya kalau BBRI-nya turun terus. Nah, kalau kalian yang udah masuk BBRI dan masih punya sisa uang kas sebagai uang dingin kalian, nah ini kalian udah bisa mulai cicil ya, cicil untuk average down, cicil beli nanti hari Senin kalau turun lagi cicil. Kalau udah mantul boleh juga sih dicicil karena kan tergantung average kalian. Misalnya kalian average di 4 ribuan, dia mantul ke 3.500 kan, kalau kalian cicil tetap average down itu namanya. Cicil nggak apa-apa. Nah, kalau dia turun cicil nggak apa-apa gitu. Nah, jadi basis analisa ini saya hanya perkirakan untuk titik bottomnya ya, range bottomnya di 2.900 sampai 3.000. Itu menurut saya ya, bisa salah, bisa benar juga. Saya nggak tahu. Tapi itu makanya saya tadi kasih tahu dulu, basis hitungan saya itu adalah penurunan harga BBRI dari harga tertingginya sebelum COVID sampai COVID terjadi gitu. Nah, setelah dia udah sampai titik bottom itu, dia langsung recover ya kawan-kawan ya, sebetulnya. Recover. Nah, jadi alasan penurunan BBRI dari segi mikronya, dari segi internalnya, ini cukup fundamental sebetulnya. Karena alasannya itu kan laba bersihnya turun. Turun 58% ya kalau nggak salah. Dari Januari tahun lalu dibandingkan dengan Januari tahun 2025 gitu. Jadi alasannya sebetulnya cukup fundamental. Nah, batas penurunannya sampai mana? Ya itu tadi di sini saya range-nya di 2.900 sampai 3.000 titik bottomnya. Analisa saya, tapi bisa aja salah gitu. Bisa aja dia lebih turun dalam. Saya nggak tahu. Saya hanya perkirakan berdasarkan
di harga tertinggi pas COVID sama pada saat COVID terjadi. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk saham BBRI. Semoga analisa ini bisa membantu kawan-kawan dan menjadi bahan referensi untuk kembali menganalisa saham BBRI ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.